Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk KM. Silakan. Ya, silakan siapkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 10 TKJ 2. Ya. Zahabi, Hera, Tiara, Gugun, Anggita, Indriani, Abdurizal, Fahru Rozi, Erlangga, Eva, Dias, Adinda, Julia. Ya, alhamdulillah untuk kelas 10 TKJ 2 sesi 2 ini hadir semua. Nah, untuk materi pembelajaran pada minggu ini adalah mengenai cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu apa sih? Ada yang tahu? Silakan nunjuk tangan. Ya, silakan Julia. Ya, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan telah diwarisi secara lisan dari mulut ke mulut. Sebagai generasi muda, kita ini harus melestarikan cerita rakyat yang ada di daerah kita. Nah, kita ini kan tinggal di daerah Karawang, jadi ada yang tahu cerita rakyat apa saja yang ada di daerah Karawang? Ya? Ya betul. Jadi cerita rakyat yang ada di daerah Karawang ini ada cerita Candi Jiwa, terus Rawa Gede, terus Candi Belandongan, kemudian ada cerita Syekh Kuro, terus cerita Rumah Mbah Kisong ya. Nah itu semua adalah yang merupakan cerita rakyat yang ada di Karawang. Nah kemudian cerita rakyat itu banyak jenisnya. Nah, ada legenda, ada mite, ada dongeng, terus ada hikayat, kemudian ada cerita rakyat biasa. Nah, pada pembelajaran kali ini materinya adalah cerita rakyat hikayat. Kita akan mempelajari apa itu cerita rakyat hikayat, terus nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, dan karakteristik dalam cerita rakyat hikayat. Nah, untuk itu coba kalian buka modulnya halaman 7. Nah, ada yang tahu apa itu definisi dari hikayat? Coba ajukan tangannya. Ya boleh Gugun, apa? Ya, jadi di dalam modul itu terdapat definisi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut KBBI, hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, terus pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi, hikayat itu adalah sejenis prosa lama yang menceritakan kehidupan kaum bangsawan, tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat, kemudian tokoh suci di masyarakat yang memiliki mukjizat, kesaktian, dan keanehan. Nah, kalian udah paham kan apa itu dari definisi dari hikayat? Kemudian dalam hikayat itu ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai cerita rakyat hikayat itu ada berapa? Ya betul, ada 6. Silakan dibaca, dilihat di modulnya ya. Jadi yang pertama apa?
Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai pendidikan, yang keenam nilai keindahan. Ya benar. Nilai religius itu apa sih? Ya, nilai religius atau nilai agama yaitu yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian nilai moral atau nilai etis adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku tokoh dalam cerita. Yang ketiga, nilai budaya adalah nilai yang diambil dari suatu yang berkembang dari generasi ke generasi di masyarakat yang berkaitan dengan budaya Melayu. Yang keempat, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Yang kelima, nilai pendidikan atau nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan sikap atau perilaku seseorang atau sekelompok dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Nah, yang keenam, nilai keindahan. Nilai keindahan atau nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau seni. Kemudian yang terakhir ada karakteristik dari cerita rakyat hikayat. Ada berapa karakteristiknya? Ya betul, ada 6. Yang pertama apa? Kemustahilan. Yang kedua, kesaktian. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang kelima, penyebaran secara lisan. Yang keenam, tradisional. Ya, keenam itu merupakan karakteristik dari cerita rakyat hikayat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ibu memberi tugas, ada yang mau ditanyakan? Atau kalian sudah cukup paham apa itu hikayat, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, dan karakteristik dari cerita rakyat hikayat? Baik, sudah paham semuanya ya? Nah, karena kalian sudah paham semuanya, sekarang ibu mau membagi kalian kelompok. Nah, karena ada 12 orang yang masuk, yang hadir, jadi dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang satu kelompoknya beranggotakan 4 orang. Pembagian kelompok sesuai absen. Ya, absen 1 sampai 4, kelompok 1 kelompok nomor absen 5 sampai 8 itu kelompok 2, dan absen nomor 9 sampai 12 itu kelompok 3. Ya, silakan duduknya berkelompok. Baik, sudah. Ya. Coba sekarang buka modulnya halaman 10. Nah, di situ ada teks hikayat tentang Syekh Kuro. Nah, nanti kalian identifikasi atau tentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Syekh Kuro, kemudian karakteristiknya yang ada di teks cerita rakyat Syekh Kuro, kalian tulis di kertas lembar, beri nama kelompok, nama anggota, dan kelas. Nah, kemudian hasilnya kalian presentasikan di depan kelas berkelompok. Semua anggotanya ikut presentasi ya, jadi tidak perwakilan kelompok. Nah, sebelumnya ibu akan menceritakan secara singkat apa itu cerita rakyat
Syekh Kuro. Nah, jadi di sini ada yang tahu siapa itu Syekh Kuro? Ya betul, Syekh Kuro adalah ulama besar yang ada di Karawang. Nah, Syekh Kuro yang bernama asli Syekh Musyadillah atau Syekh Hasanuddin adalah Syekh yang menyebarkan agama Islam di Karawang. Nah, Syekh Kuro pada waktu itu menyeberang Laut Jawa, Sunda Kelapa, dan memasuki Sungai Citarum yang kemudian singgah di Karawang bersama rombongannya, yang pada akhirnya Syekh Kuro menyebarkan agama Islam di Karawang dan mendirikan pesantren di Karawang. Ia dikenal sebagai ulama besar di Karawang. Nah, sekarang silahkan kalian baca terlebih dahulu teksnya dan identifikasi nilai serta karakteristik yang ada pada cerita rakyat hikayat Syekh Kuro. Ibu beri waktu 15 menit untuk pengujian. Ya baik, sekarang sudah 15 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Ya. Sekarang silahkan kelompok 1 presentasikan. Ya, bagaimana kelompok 2 dan 3, ada yang perlu ditanggapi atau dikomentari? Tidak, sudah cukup. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Sudah cukup ya. Yang terakhir, silakan kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Sudah cukup ya. Baik, tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat hikayat. Ya, benar. Jadi cerita rakyat hikayat itu cerita yang ada di masyarakat mengenai tokoh bangsa atau tokoh-tokoh terkenal yang ada di masyarakat. Kemudian nilai-nilainya ada berapa? Ada yang coba sebutkan? Nah, kemudian karakteristiknya ada? Iya, ada juga. Apa saja? Berarti kalian sudah paham ya apa itu cerita rakyat hikayat, kemudian cerita rakyat hikayat, dan karakteristik yang ada dalam cerita hikayat. Nah, kita sudah ada di ujung pembelajaran dan bentar lagi bel berbunyi. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai cerita rakyat hikayat. Jangan lupa untuk membaca cerita-cerita rakyat yang ada di Karawang agar kalian dapat menceritakannya kembali kepada generasi selanjutnya. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.